Tidak gampang membangun sebuah perusahaan yang bisa berdiri kokoh hingga berusia di atas 50 tahun. Perubahan kepemilikan saham akibat alih generasi, sistem pengelolaan, hingga manajemen operasional yang terus-menerus dituntut untuk selalu menyesuaikan dengan keadaan pasar, membuat sebuah perusahaan jatuh bangun. Berikut ini kami laporkan hasil penelusuran tentang 9 perusahaan-perusahaan tertua yang ada di Indonesia dan hingga saat ini pun masih eksis. Pos Indonesia didirikan pada tahun 1746. Saat ini, dari 3.800 kantor pos yang tersebar di seluruh Indonesia, lebih dari 3.700 kantor pos sudah menggunakan sistem online. Selain itu, PT Pos terus mengembangkan unit bisnis layanan. Perusahaan ini akan menjadi holding company dari beberapa perusahaan seperti logistik dan properti. Pihaknya juga mulai melirik potensi layanan pengiriman uang dari tenaga kerja Indonesia. PT Pos Indonesia bekerja sama dengan PT Pos Malaysia untuk layanan pengiriman uang dan barang internasional, Wesel Express Internasional, dan paket cepat Prima Internasional, paket prabayar. Perusahaan tertua di Indonesia yang masih beroperasi hingga saat ini adalah pabrik pengolahan tebu menjadi gula, yaitu Pabrik Gula Pangkah. Pabrik gula ini berlokasi di Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Pabrik yang saat ini berada di bawah PT Perkebunan Nusantara ini, didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1832 di atas areal seluas 2.975 hektar. Meski sudah hampir berusia 2 abad, tapi pabrik gula Pangkah tidak mengalami banyak perubahan pada arsitektur bangunannya. Pabrik gula ini pun tetap beroperasi meski dengan kapasitas produksi yang terbatas. PT Bio Farma Persero adalah produsen vaksin dan produk biologi terkemuka di Indonesia. Didirikan pada tahun 1890 di Bandung, Bio Farma telah berperan penting dalam menyediakan vaksin dan produk farmasi yang vital bagi masyarakat Indonesia. Perusahaan ini memiliki peran yang krusial dalam program vaksinasi nasional Indonesia. Perusahaan yang satu ini telah berdiri sangat lama, yakni sejak 1895 di mana Indonesia masih di bawah jajahan Belanda. BRI pertama kali didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah, dengan nama De Purwokerto Sehul en Spaarbang der Inlandse Hoofden. Pendirinya bernama Raden Bey Arya Wirja Atmaja. Dulunya, BRI digunakan sebagai lembaga penyimpanan uang milik para priyayi. Saat ini, PT Bank Rakyat Indonesia Persero Terbuka (BBRI) membukukan laba bersih sebesar Rp24,87 triliun pada semester I2022. Laba BRI melesat 98,7% secara tahunan year-on-year (YoY) dari periode yang sama tahun 2021 sebesar Rp12,53 triliun. Pabrik Semen Padang merupakan salah satu pabrik tertua yang juga didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda dengan nama NV Nederlands Indische Portland Semenmaatschappij (NVNI-PCM). Pabrik yang juga merupakan pabrik semen pertama di Indonesia ini berdiri sejak tanggal 18 Maret tahun 1910. Pada tanggal 5 Juli tahun 1958, pabrik semen ini kemudian dinasionalisasi oleh pemerintah Republik Indonesia. Sejak saat itu pabrik ini direhabilitasi dan ditambah kapasitasnya dengan pendirian pabrik Indarung I yang dilanjutkan dengan pendirian pabrik Indarung 2, 3, dan 4. Sejak tahun 1995, kepemilikan saham pemerintah di PT Semen Padang dialihkan ke PT Semen Gresik Persero Terbuka. Kemudian sejak tanggal 7 Januari tahun 2013, namanya diubah menjadi PT Semen Indonesia Persero Terbuka. Jamu Ibu adalah salah satu produsen jamu tertua di Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1910 di Surabaya. Jamu Ibu dikenal sebagai produsen jamu tradisional yang terus menghadirkan berbagai produk kesehatan berdasarkan resep-resep tradisional yang telah diteruskan dari generasi ke generasi. Produk-produk Jamu Ibu terus digunakan oleh masyarakat Indonesia hingga saat ini. Konon, produk Jamu Ibu berhasil memberantas epidemi batuk di Surabaya.
Sehingga jamu ibu dikenal secara luas, bahkan sempat merekrut tenaga kerja dari luar negeri. PT Bumi Putra merupakan perusahaan asuransi yang juga menjadi salah satu perusahaan tertua di Indonesia. Perusahaan yang awalnya bernama Onderlinge Lavenzekering Maatschappij Persatuan Guru-Guru Hindia Belanda (OLMIH), PGHB ini didirikan dalam sebuah Kongres Persatuan Guru-Guru Hindia Belanda (PGHB) di Magelang pada tanggal 12 Februari tahun 1912 dan diprakarsai oleh Mas Ngabehi Dwijosewojo, Mas Karto Hadikarto Subroto dan Mas Adi Mijojo. Pada awal pendiriannya, perusahaan ini memilih badan hukum usaha bersama atau mutual. Hal ini karena prinsip kebersamaan serta keterbatasan modal dari Persatuan Guru-Guru Hindia Belanda (PGHB) selaku pendirinya. Anda pasti tidak asing dengan perusahaan yang satu ini. PT HM Sampurna didirikan oleh Liem Seeng Ti dan Siung Chiang Nio, sepasang suami istri imigran asal Fujian, Tiongkok. Perusahaan ini pertama kali didirikan pada 1913 dengan nama Handelsmaatschappij Liem Seeng Ti lalu berubah menjadi NV Handelsmaatschappij Sampurna. Dilansir dari laman resmi Sampurna, perusahaan ini memiliki produk legendaris bernama Ji Samsu atau Raja Kretek. Meski sempat anjlok di masa penjajahan Jepang, namun perusahaan ini mampu bangkit dan kepemimpinannya diturunkan kepada Aga Sampurna, putra dari Liem dan Siem. Hingga kini, PT HM Sampurna telah memiliki lebih dari 20.900 karyawan. Jamu Jago atau yang memiliki nama usaha PT Industri Jamu Kep Jago merupakan perusahaan jamu yang menjadi salah satu perusahaan tertua di Indonesia. Perusahaan yang berdiri sejak tanggal 1 Januari tahun 1918 ini dirintis oleh Poah Chong Kwan TK Suprana dan istrinya Chia Kiat Nio atau yang dikenal dengan nama Mak Jago. Kedua suami istri ini merintis usaha jamu Jago dengan berbekal pengetahuan mereka tentang jamu tradisional dari sebuah toko jamu kecil di Wonogiri, Jawa Tengah. Perusahaan yang kini beralamat di Jalan Ki Mangunsarkoro 106 Semarang, Jawa Tengah, ini telah turun-temurun dikembangkan selama 4 generasi.